Selamat pagi, Ibu dan Bapak sekalian. Senang sekali bisa menyambut rekan-rekan semua di hari kedua ACSB Information Session. Kami sangat senang karena antusiasme rekan-rekan pada kegiatan kemarin, dan saya juga mengundang rekan-rekan untuk berdiskusi kembali pada kesempatan kali ini. Dan tentunya nanti kita akan punya sesi untuk diskusi dan juga sharing pada saat networking dan juga pada saat konsultasi. Nah, tapi sebelum itu semua, kita memiliki panel terakhir pada kesempatan pagi ini, dan panel ini akan berbicara upaya kolaborasi antara sekolah bisnis dan industri untuk mencapai dampak sosial. Nah, ini adalah salah satu perkembangan yang sangat menarik dari ACSB. Sejak tahun 2020, mereka mengenalkan standar baru, standar societal impact. Nah, ini adalah salah satu angin segar bagi universitas dan juga sekolah bisnis di konteks Indonesia. Mengapa? Karena memang dibandingkan misalnya sekolah bisnis yang ada di Amerika Serikat atau sekolah bisnis yang ada di Eropa, di mana mereka memiliki kekuatan di riset dan juga kekuatan di engagement, kita juga memiliki competitive advantage di engagement itu sendiri. Dan engagement yang dilakukan oleh sekolah bisnis di Indonesia ini luar biasa luas. Tidak hanya dengan industri, tapi juga dengan UMKM, dengan pemerintahan, baik itu pusat maupun kemudian daerah. Nah, ini memberikan kita satu kesempatan ya untuk bisa kemudian tampil di kancah internasional dengan berbagai inovasi yang ada. Nah, sekolah bisnis ini tidak berdiri di dalam isolasi. Kita tidak bisa mencapai dampak kepada masyarakat hanya dengan sekolah bisnis saja, dengan kurikulum yang kita ajarkan, dengan kasus-kasus bisnis yang kita ajarkan. Kita harus berkolaborasi dengan industri. Industri dengan artian yang cukup luas. Nah, oleh karena itu kita mendapatkan kesempatan yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Tentunya kita akan mengundang Geoff Perry dan juga Lian Chen yang merupakan bagian dari tim ACSB International Asia Pasifik. Di saat yang bersamaan, kita juga kedatangan Pak Hargo Utomo. Saya kira Pak Hargo Utomo tidak lagi asing di mata rekan-rekan Universitas Gadjah Mada dan juga mungkin dari universitas lain. Pak Hargo ini adalah Direktur Pengembangan Usaha dan Inovasi. Beliau adalah mastermind di balik UGM Science Technopark dan juga Inovatif Academy yang sudah beliau kembangkan dalam satu dasawarsa terakhir. Ini saya kira pencapaian yang menarik dan saya sudah membaca presentasinya Pak Hargo. Beliau akan menampilkan sesuatu yang cukup menarik untuk diskusi. Dan kami juga mendapatkan kehormatan untuk bisa mendatangkan Pak Danang Girindra Wardana. Pak Danang dan Universitas Gadjah Mada sudah banyak sekali berkolaborasi dengan FEB khususnya diskusi dan juga mengenai riset tentang petani tebu sejak tahun 2017. Nah, ini saya kira kesempatan yang baik untuk menjelaskan kolaborasi apa yang bisa kita lakukan. Jadi, without further ado, I would like to invite Geoff Perry, Lian Chen, Pak Hargo, dan juga Pak Danang to come to the stage. Thank you. Please give them a warm applause. Thank you so much. Dan mengingat kita waktunya tidak banyak dan saya nantinya ingin mengundang rekan-rekan semua untuk menyampaikan pertanyaan dan juga kemudian berdiskusi. Kita akan langsung masuk ke sesi diskusi dan untuk diskusi yang pertama, for the first discussion, I would like to invite Geoff Perry, who will be succeeded by Lian Chen before we go to Pak Hargo and Pak Danang. Geoff, the floor is yours. Okay, can you put that? So, selamat pagi and welcome back to day 2 of this seminar. For the first presentation, Leanne and I are going to set the scene by looking at where societal impact sits in the accreditation standards. And we're going to look in particular where links with industry can make a societal impact, because that links in with what our co-speakers will be talking about shortly. So I'm going to give a brief overview, and then Leanne will talk a little bit more in depth in the standards. This is basically what we're going to go through. So firstly, what is the AACSB approach
to external engagement and thinking about societal impact. As I said, business schools are professional schools. So we're expecting the schools, that's the students, the academics, to be engaging academically, curriculum and research, but also professional engagement, engaging with business, industry, government, NGOs, and community groups. But they don't have to be separate. In fact, some of the strongest engagement is if it's embedded in the curriculum. And we'll look at some examples later on. So, business schools are professional schools. You need academic and engagement with broader society. And as I said yesterday, we've got these 3 pillars. And you can see engagement is one of those. So engagement with the external community, as I've identified those different groups. Innovation, that means looking for new and better ways to be working with industry to make a difference, which leads us to impact. So we engage because we want to make a difference. And again, under engagement, as I said, academic and professional, but in the standards, it's linked to your mission. So remember, your mission is your identity, and so therefore the engagement in the areas you wanted to have an impact, it's taking the expertise that you have as your school and using that to make that difference. So engagement with practitioners in industry and the broader community. With innovation, just making a point that it's continuous improvement. So if we're working with external stakeholders, we're always evaluating how we're doing and how we can do it more effectively. And again, it comes from your mission, because your mission is who you are, it's your expertise. So it's using that to engage and to make a difference. And here are just some examples you can see. Collaboration activities with business and industry, new partnerships with business and industry. So opportunities to grow, deepen and extend the connections you have with industry. With impact, remember we said impact is about making a difference. So why do we engage with industry? It could be because they're coming in and working out with our students and making a difference to them, but it's also through our engagement. We might be helping, and we'll have examples of how, as a school or a university, you can help firms start and get going, or you might help them improve what they're actually doing. Just to note, and we saw this slide yesterday, that mission is important, and by mission we mean what's your identity? Who are you? What are you good at? What is your unique value proposition? Your vision is where you want to get to and how you get there. So when we say that it's mission driven, when you're looking at who you engage with, where you're trying to have an impact, it's taking the expertise that you have, the focus you have, and moving more in that direction. And this is the one I showed you yesterday. So it's your mission that drives everything you do. So if we're talking about the people and organizations that we connect, it comes from the mission. All right, now I'm going to I've given the big picture, and Leanne is going to talk about societal impact in the standards. So that's a particular type of engagement. Thank you, Jeff. So now I'll begin to share the rationale for embedding societal impact within the ACSB standards. So ACSB believes that business schools and businesses are a force for good in society. Our vision is to transform business education for positive societal impact globally. And it is through the activities that the schools do that they have this opportunity to really identify the areas that they can make the most difference to transform business education. So as Jeff was mentioning, and as you know by now, ACSB is mission-driven. So the kind of issues that are facing business schools today will really depend on the mission, on what is most critical within the context that the school is a part of. So it could be at the local level if they have a more local impact, they want to serve the local communities. If it is a school that has this national reach, so they want to draw students perhaps from other parts of the provinces or regions, or if they follow a national strategy, so it could be a national level. And there are schools that want to have a more international impact, so therefore it would be international scale. So this is really depending on the school. And we also know that more and more it is important for business schools to respond to this because stakeholders as well really find this important.
So it's not just accrediting bodies like ACSB that say, hey, it's important. It's not just government that says, your Tri-Dharma, you have community engagement. We want your business school to do it, right? It's also the companies today. You have multinational companies that for actually quite some time already, having a CSR arm in their organization. There are things that trends like measuring the triple bottom line, so that goes beyond just profit, but also looking at impact on people, on planet, and of course, more importantly, the learners today. So ACSB use this word learners instead of students. So learners' aspirations, they want to also make a difference in society. So especially we see this more in the millennials and in the Gen Z generation. So they're just very interested in knowing how they can go about this. So business schools definitely have a role that they can play to help develop the competencies in the learners today. And if you look at this briefing paper, it is connected for better. So exploring the positive societal impact of business schools. It was released in July 2020. That was when we also released the 2020 standards version at the same time. And that was when we really unveiled this strong focus on societal impact as part of the business school. So it is free. If you're interested in wanting to identify societal impact for your business school based on your context, this paper here gives you 2 exercises where there are reflective questions that you can ask your internal stakeholders, your students, your faculty, as well as external stakeholders. For example, the local, business advisory council that you may be engaged in, to try to assess where your strengths are, what are your needs, what are their needs, so that you can identify certain focus areas that you can use to develop societal impact. So ACSB believes that the mission and the strategic plan can positively influence society. And business schools are empowered to define objectives and strategies that will help them to best serve the needs of communities. So empowered means that business schools will choose for themselves this focus area for societal impact. ACSB will not tell you, you need to focus on this area, on that area. This is your area of need, right? But business schools themselves will identify, and then they will try to develop it through the strategies that they will be implementing, right? So business school is at the center of this ecosystem of business. As you can see, it's a circle, and business school is right in the middle. There are 3 bi-directional arrows that connect the business school to these 3 segments of society. So you have talent empowerment. So this refers to your learners. Today, it's not just high school graduates who want to seek university education to get into the workforce, but you also have mature learners. You have learners who are already in the workforce, but due to the trends that are facing society today, disruptive technologies, they feel they need to upskill. So we have inclusive learning that we hope the business schools can really engage in, continuing education perhaps, going beyond just degree programs. You have micro-credentials that you can also offer to the learners today. So with talent being empowered, of course, this then also helps to improve the organizational performance, which is the second part here in light green. So organizational performance. So indirectly, we are contributing talents to serve the organizations, but at the same time, business schools can work directly with the businesses within their society. Coming up with knowledge, consulting, executive education. So these are all the things that business schools can continue to do, and I'm sure all of you are already doing in some form, working with your local companies. Very interestingly, ACSB also uses the term purpose-driven leader. So this is the leader who is really interested in also engaging in addressing real-world problems. So beyond just helping to contribute to the company's profitability, it's not just running a business, but also trying to find that purpose of that business and how that business can help to improve society. So that's something that ACSB believes is important today and also for the future. And of course, at the macro level, business schools can also address societal problems. Overall, we see that societal well-being can be improved because the business schools can connect directly with government agencies,
or collectively through industry associations. So at several different levels, they are also being called upon to improve societal well-being. And it goes beyond just economic wealth generation, environmental or social issues could also be important. And environmental and social issues is one area where business schools can try to partner with other disciplines to make a difference, right? So we see the business school as really helping and driving this within the university as well. So this is a video. I'm not sure if we can play. Let me see. All right. So, right. What if we had the leadership to create a more sustainable environment? What if we could offer quality education to everyone, everywhere? What if we had the talent to grow our economies, locally and globally? Build our infrastructure. Bring economic vitality to our cities and communities. Innovate to build a better society. What if? What if? What if we already can? AACSB accredited business schools. Connecting business, community and government to deliver results. Solving problems based on knowledge sharing and research developed by the best minds across universities. Developing purpose-driven leaders with the vision to tackle the toughest challenges. Creating hubs for lifelong learning to elevate economies. Inspiring innovations with the power to change the world. What if we stop asking what if And say, here's how. Business education. Connected for better. AACSB. This video here is available online on YouTube. You can take a look, but basically it summarizes the 5 collaborative actions that we ask business schools to take action on. So connecting, as I've mentioned, you connect with your business, government, and communities, and together you solve problems. Through sharing of knowledge, research, working within the university. So not working in silos. We mentioned developing purpose-driven leaders. Creating hubs of lifelong learning. This is quite interesting because we have a lot of literature on this on our website as well, ACSB websites, all free. Basically, you have business schools that are trying to be creative here, and they identify ways where they can work together with other disciplines to address some of the pressing problems. Ujem later will also be sharing that. There is this one particular example that I read on the ACSB website. It is basically a school in US, University of Daytona. So they actually bought over this very old building. So the school bought over the building. It was actually going to be sold on eBay. But they decided to buy it over. It was in the middle of this Daytona downtown. And they transformed it into a hub where it co-located 4 different faculties. You had the business school, the arts, creative and entrepreneurial schools just working together in that same building. And it was marketed as a way for social enterprises as well as those who are from minority groups who are interested in setting up business to come and do consultation. And it provided this one-stop resource. It grew, so it helped to sustain businesses. And it was a very good example because they identified societal impact, which means that is what ACSB would like. We want you to connect your activities with the results. So they managed to say that, we witnessed over time, we sustained some of these businesses that consulted with us. It led to a greater number of jobs being created. And it led to a lot of dynamism in that downtown area. It suddenly became very thriving because you had all these young tech firms that would want to rent co-working space. And it became a place where the CEO or tech firm would just drop by and share knowledge and, just have a coffee chat. So it was quite an interesting example. We have a lot of this in our region as well. So I'll invite any school, especially if you are a member school, ACSB, please, you can also share your insights and you can be featured on our website. Right? And of course, inspiring innovations. So these are where the societal impact is being embedded in the ACSB standards. So as part of the guiding principle to societal impact, for any school that is
interested and is applying for AACSB with the eligibility application, you need to demonstrate how you are abiding with this societal impact as well. And it's also important for accredited schools to do so every 5 years when they are writing their CIR report. And in the next, so once you get into the standards, there are 4 out of 9 where we talk about societal impact. So as I mentioned, it's part of the strategic planning. You want to identify a focus area, or it could be a few, but not too many, focus areas where your business school can make a difference in society. So that will be your societal impact. And it should be aligned, as I mentioned, with your mission. So not something that is done just randomly, or you think because another school is doing it, so you want to do the same thing, right? So it has to be within your context. And then coming up with the strategies to help you to reach that aspiration. So ACSB knows that it's not like you have to do it and immediately have results today. It's not possible. So there are strategies where you can then work towards that. And of course, in your curriculum, so we will have a bit more of that focused in later part of the session by UGM speakers. So you want to show also how within the curriculum there are opportunities for your students to also develop that societal impact mindset. And in Standard 8, impact of scholarship. So scholarship here refers to research or intellectual contributions. It doesn't refer to sponsorship, right? So how does your research also make a difference in society, which is consistent with that aspiration or that focus area that you identified in Standard 1. So you want to identify a few exemplars. So those are some key examples that best showcase your school's alignment with that societal impact aspiration. So just a few good examples. You don't have to give like a lot and random social examples. Standard 9, engagement and societal impact. So that is the last standard. It's relatively new since we introduced it in 2020 standards 2 years ago. So this covers other areas besides research that also contribute to your societal impact aspiration. So here you are reflecting on yourself, the results, the progress that has been made towards that aspiration that was identified in Standard 1. And also, it's not expected that, the school already has impact when you are reporting on Standard 9. It could be that, you are partially there, because impact can take some time to realize. We understand that, and there are many different factors that could also contribute to the societal impact. So this takes time. What is more important is to do the reflection, talk about your progress, plans for the next 5 years, and what kind of measures do you have in place as well to help you to better measure the outcomes. So this is one example of a school that participated in AACSB's Innovation That Inspire Challenge. So Innovations That Inspire is open to all member schools. Every year there is a theme. Schools can just present something that they did that is innovative and that aligns with the AACSB theme. So for last year, it was related to societal impact and through the curriculum. So there was this school that talked about how they actually raised the living standards of people who lived in economically and socially disadvantaged backgrounds. So these were people who were living in rural areas. And they helped to raise the living standards through this entrepreneurial competition that was a part of the students' curriculum. So the students, they were also being developed to become socially responsible, and they were helping to sell the products that were being made by these people who lived in rural areas, and the profits would then be given to these people. So a range of things like artwork, raw materials procured from the locals, and trying to market them into something that would help the students stand out because they needed to compete with other teams. So it was an entrepreneurial competition. They learned business skills. They have to learn marketing, finance, budgeting, the delivery, supply chain. So different concepts. And they were also being mentored by industry professionals as well as faculty.
And on the actual day of this event, the industry veterans also came down to supervise and give some suggestions. So this is just an example of innovations and also societal impact. Of course, you want to connect that to your mission. So with that, I'll just end this because I think UGM also has really interesting examples to share. Thank you. Thank you so much, Jeff and Leanne. I think it's a very inspiring presentation. So we have to remind ourselves that as part of a business school, not only that we have to engage academically, but we also have to engage professionally. And we need to make a difference, in a society. So as a business school, we're here not in isolation, but we're here alongside the community, and we have a responsibility to give back to the community based on our mission as well as our strategic planning. So, based on the discussions that we have today and then yesterday, it all starts with the mission, and it all starts with the strategic planning. So it's always important for every business schools to define their mission and then link that to the potential impacts that they will provide or they will deliver to the society. And it's important that the societal impact standards is not only embedded in the Standard 9, but it's also embedded in the strategic planning, which is Standard 1, and then the Standard 4 on curriculum, as well as impact on scholarship, which is Standard 8. And we saw that, the potential societal impact that we can deliver is very, very fast. So for example, the Globsin Business School, provide opportunities for students to learn from their faculty members as well as from industry veterans to learn how they can create social entrepreneur that could provide impact on disadvantaged population. It's a very inspiring story, and I think we're gonna hear more inspiring story from Pak Hargo and then Pak Danang. Pak Hargo has been developing the business units as well as innovations in Universitas Gadjah Mada. There are challenges, there are ups and downs, and us as business schools, we have big contribution. We're the locomotive, we're the engine behind innovations in a particular university. So we need to equip ourselves, we need to equip our students with curriculum, we need to equip them with activities that could provide them with opportunities to drive innovations ahead. So with that, I'm going to provide the opportunity to Pak Hargo to deliver his presentation. Thank you, Mas Gemilang. Jeff, may I deliver in Bahasa Indonesia? All right, good, thanks. Oke, makasih Mas Gemilang. Bapak-Ibu sekalian, menarik dari apa yang sampaikan Pak Jeff dan teman dari CSB, 15 menit ya kira-kira. 20 sekali. Oke, izin Bapak Ibu, saya Hargo, saya ingin cerita sedikit 15 menit ke depan ini untuk 3 atau 4 hal terkait sambungan dengan kata kunci tadi, innovation, entrepreneurship, and impact. Jadi saya memprovokasi Bapak Ibu nih sebetulnya. Provoke mengenai satu term baru, societal impact, dengan satu pendekatan yang saya sebut sebagai semi-structured approach, nggak ada di textbook. Jadi we have to propose that. Jadi saya ingin cerita 5 hal ini dari pengalaman selama 10 tahun mengawal inovasi, impact-nya pada society, dan relevansinya bagi School of Business, dan challenge-nya. Beberapa nanti mungkin self-critics, dan juga room for improvement bagi kita untuk membawa School of Business Indonesia itu progress seperti halnya tempat-tempat lain di dunia. Saya mulai dengan contextual challenge-nya sekarang ini. 10 tahun ini, satu pelajaran penting yang kami dapatkan dari mengawal inovasi dan mendrive School of Business berjalan maju bersama ICSB sebagai lead untuk
bahwa continuous improvement itu ada, saya mengatakan bahwa ada dilema of innovation itu. Apa dilemanya? Terutama di masa pandemi, kerasa betul. Mengawal inovasi dan School of Business, impact-nya itu ada dilema. Dilemanya apa? Satu, kita suruh jalan cepat, at the right time to market, dan prudent. Susah ini, ya kan? Lari kenceng nggak boleh salah, dan harus perfect. Kalau itu diterapkan di bidang kesehatan, salah sedikit itu apa? Bisa apa? Risky. So that's the point. Kompromi antara time to market dan prudent itu butuh balancing approach. Selama ini pendidikan bisnis secara umum dan perguruan tinggi secara umum dalam delivering innovation itu menggunakan pendekatan deterministic linear yang kami sebut sebagai apa? Academic driven approach. Scientist innovates, deliver, dan perfects. Seolah-olah itu yang the only one. Tapi industri kayak Pak Danang nanti akan bicara, aku kelamaan kalau nunggu hasil dari inovasi perguruan tinggi, a long way, gak sabar. Pak Danang katakan, Pak inovasi bisa sekarang nggak? Teman-teman akademik, besok Pak lewat. Ngerti maksud saya? Pak Danang tipologi yang apa? Kalau bisa kemarin bukan hari ini. See? Jadi bagaimana time to market untuk downstreaming innovation lead by School of Business itu membawa inovasi-inovasi perguruan tinggi itu jalan lebih cepat 3 kali lipat dibanding dengan the existing. Kalau mau mengejar apa yang terjadi di industri. Otherwise, perguruan tinggi hanya di lag behind dari industri dan kita mau partneran sama Mas Danang ini. Kalau mau partneran ya we have to be on par. Itu kan Mas Danang. Ya. Saya mau cerita ini. Empirik. Ini cerita empirik. Ini yang this innovation challenge I've been doing. I'm involving that kind of in a way that inovasi harus dikawal. Kalau ini saya nyebutkan sebagai high end gitu ya kira-kira. 2 tahun ini ngawal inovasi yang punya social impact yang berkaitan dengan satu bencana untuk early warning systems. Ini perjalanan panjang inovasi yang sekarang sudah diadopsi di seluruh BNPB, Myanmar dan seterusnya. From the campus. Diadopsi untuk mitigasi risiko. Negara Indonesia kan banyak bencana dan ini inovasi yang dipakai untuk mitigasi risiko landslide, tsunami, gempa bumi, gunung Merapi meletus, dan seterusnya. Early warning system. Impact-nya luar biasa untuk risk mitigation. Kedua nih, baru rilis fresh from the oven, ICU ventilators. Mudah-mudahan pandemik nggak lagi lah, tapi ventilators akan dipakai terus. Produksi dengan cara cepat, tapi prudent. Jadi face the challenge. Ini sudah masuk di LKPP, Mas Danang. First from the oven, fresh from the oven, and the first ICU ventilator in Indonesia. Now in commercial, in the procurement. Untuk membantu mengatasi paru-paru, ya bantu pernapasan, dan mudah-mudahan nggak ada pandemik lah. Tapi ini masih tetap dibutuhkan untuk mitigasi risiko juga. Terakhir yang struggling itu sekarang lagi rame untuk healing, back to nature, dan inovasi yang kaitan dengan preventive health, preventive, promotif dan untuk kuratif dan preventif dan promotif. Ada banyak dari sana. Ternyata yang high end kayak gini ini perjalanan panjang banget untuk bisa get into the markets. School of Business, aku tahunya di belakang aja. Di dapurnya itu yang apa. Nah, poin saya adalah, yuk Mas Danang itu drive, mengajak Mas Danang into the upstream, lalu School of Business itu agak sedikit downstream. Nah, ketemu di tengah. That's the point. Saya kasih contoh lagi yang kedua ini yang fresh juga under sekarang. This my current project, Jeff. It's 3 areas. Fiber. And I talked to Pak Danang.
Pak Danang, this is the agent project, fiber. Kalau teman-teman, Bapak Ibu sekalian, negeri ini kan lagi didorong untuk kedaulatan pangan, kedaulatan energi gitu. Lupa, kita pakai baju itu nggak ada yang mikirin. Mari kita mikir mengenai kedaulatan sandang. Jadi satu inovasi yang harus di-drive nanti, itu adalah bagaimana mendrive negara kayak Indonesia ini bisa apa? Punya daya tangguh, resiliensi dalam bidang sandang. Otherwise, kita import juga. In the process, pertanyaan sederhana, riset udah jalan, inovasi jalan, industri mau nggak ini? Ya kan? Sama halnya dengan apa? Pangan, gitu kan. Ada challenge besar mengenai bagaimana School of Business berperan untuk mendrive kesadaran industri untuk agak sedikit ke hulu dong. Kita yang hilirkan bareng-bareng. Food kita dorong juga. Kita punya kafe banyak, maka Mas Gilang ada dong kafe di bawah itu yang cocoa butter sama cocoa powdernya dong. Buat hot milkshake, hot chocolate harus ada menunya nanti Mas. Ya oke, nanti tak provide cocoa powdernya kan, tinggal ambil di pabrik. Satu lagi nih isu mengenai apa? Renewable energies. Lagi rame nih. Green issues, SDGs. Ini adalah waste to energies. Yang kami drive untuk mengatasi limbah sawit dan seterusnya. Inovasinya sudah ada. Ada market, tinggal as matter of industry jump in untuk apa? Bukan menggantikan lah. Paling nggak sebagian untuk co-firing, ya kan? Ngurangi carbon emission supaya kita bisa net zero. Ya. Jika solusi energi dari negeri ini biomass, ngatasi sampah sawit dengan tandan sawit kosong. Kalornya bagus, 5.000 lebih, ngalahkan batu bara, Mas. Tuh. Nah, pelajaran dari situ apa? 3. 1, School of Business nyadari bahwa belajar inovasi itu belajar mengenai juga tentang risiko dan kita harus mengelola risiko itu. Karena risiko gagalnya ada, tapi risiko suksesnya banyak juga. Jadi poinnya adalah managing risk, managing ekspektasi, dan managing hatinya itu. Kadang kita pengen selesai cepat, tapi perfect itu yang a big challenge. Ya. Nah oleh karena itulah journey ini harus dilewati. Kalau nggak mau gagal, mati di valley death of innovation di situ. Kita nggak ingin di sana. Itulah kenapa School of Business perlu juga memahami tentang apa yang terjadi dan apa yang bisa kita lakukan bersama untuk membawa perubahan ke arah lebih baik sebagai change agents yang negeri ini. Seperti Geoff katakan tadi, kita moving forward through innovations, right? Nah, kontekstual isunya apa? Relevansinya. Apa yang sudah School of Business lakukan selama ini? Ini self-kritik terus terang, tetapi nanti kita cari rooms untuk improvementnya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai apa yang dilakukan School of Business selama, khususnya selama pandemik. Apa yang bisa kita kontribusikan untuk membuat ekonomi back on track dan kembali menjadi engine of the economy untuk growth back into new normals. School of Business diharapkan menjadi, tadi Mas bilang tadi, lokomotif of the economy, harapannya. Membawa inovasi dari lintas bidang, silo-silo itu harus masuk. Publik itu mengharapkan itu betul. Cuma ada hal yang masih ganjel dari sebagian kritik itu. School of Business kadangkala itu terlalu arogan dengan pendekatannya, superiorities, self dan overconfidence-nya itu tinggi. Ini kritik dulu ya. Tetapi nanti kita harus lakukan improve-nya di mana? Kalau kritik itu bukan solusi sih, tapi way out-nya lalu apa? Satu sebetulnya, School of Business diminta untuk lebih responsif, bukan adaptif lagi. Kalau adaptif ketinggalan, we have to be responsive. Jadi lebih punya daya tanggap untuk creating value. Jadi spiritnya adalah value creation sebetulnya. Sama dengan Geoff tadi katakan, ini we have to deliver value to society, to produce societal impact, right? So itu berarti penguatan spirit of growth, punya sense of making. Jadi kepekaannya tumbuh, bukan peka budeknya tapi sense-nya tumbuh. Ya, kepekaannya tumbuh, mendrive resource
menjadi satu yang bisa apa yang disebut sebagai making economic value capture itu terjadi. Itu yang dibutuhkan sekarang. Saya kira Mas Danang juga butuh itu. Tekstil nanti butuh apa? Tadi ngobrol sebelum ini, setelah ini follow up-nya langsung saya. We have to be resilience untuk sandang. Jadi baru obrolan ini langsung direspon. Itulah responsif tadi. Mas Danang langsung responsif tadi. Minggu depan udah langsung meeting untuk ketahanan sandang. 5 menit ketemu langsung jadi. Retrospektif. Pertanyaan dasarnya adalah sekolah bisnis mau dibawa kemana? Itu kayak judul lagu itu loh, mau dibawa kemana sekolah bisnis itu, kan gitu kan? Jawabannya banyak gitu kan. Jadi kritik, tapi poin pentingnya adalah kita harus menyeimbangkan antara idealism and pragmatism. That's fine. Punya idealism, academic thinking, paper nulis, teaching jalan, papernya juga publish, tapi masyarakat juga happy loh, dapat impact-nya. Itu yang butuh kompromi dan mengurangi imbalances di antara 3 pilar perguruan tinggi, teaching, research, and community engagement. Ya, jadi maka butuh teman. Sekolah bisnis terlalu arogan karena bisa jalan sendiri, mengembangkan case study, belajar dari mana-mana, tapi nggak nyemplung, Mas. Nah, kita butuh cemplungan untuk apa? Mendrive a strong industrial relations, dan itu menjadi apa? Laboratorium hidupnya apa? Sekolah bisnis. Memperkuat interaksi dengan industri, menjadikan apa? Satu venture itu tidak lagi hanya sekedar bottom line economic. Economic impact is necessary, tapi it's not sufficient. Itu is necessary condition. Saya bilang Mas Gumilang, kita tambahi lengkapi dengan apa? Societal impact-nya. Nah, kami mengusulkan, saya tadi katakan, term yang saya sebut sebagai social investment. Nah, nanti debatnya panjang itu nanti itu menjadi debat paper yang dipublikasi, ya kan? Sebetulnya saya mengambil spirit gotong royong, which is itu Indonesia banget. Bagaimana pendekatan semi-structured itu saya terinspirasi dari pengalaman ngawal inovasi yang kalau jalan sendirian itu digebuki banyak orang, tapi begitu temannya banyak, yang mau gebukin takut sekarang akhirnya. Jadi gantian apa? Aku punya apa? Pasukan yang banyak. Jadi alternatif solusi teknologi itu diikuti dengan komunitas yang membackup sehingga inovasi itu sudah diterima dulu sebelum apa di-deliver. That's the point. Nah, frameworknya itu begini. Idenya itu sekolah bisnis itu harus punya gandengan dengan innovation center. Nah, karena saya di universitas itu innovation centernya banyak, ada di FEB, ada di semua unit innovation center dari engineering, kesehatan, agro. Kita orkestrasi. Saya bilang Mas Gumilang, you are the champion untuk membawa kereta ini apa? Jadi lokomotif, jadi masinis. Untuk apa? Producing sesuatu yang kita sebut sebagai apa? Delivering value to society. Economic impact itu perlu lewat bisnis. Maka Mas Danang itu menjadi partner strategik in a way untuk revenue generators. Jadi ini nggak gratis, ini adalah investasi, tapi jangan diukur dengan bottom line. Ini adalah bukan masuknya di investasi ini masuknya di income statement, bukan di income statement, di balance sheet. Ini jadi aset, ya. Jadi investasi yang mendrive masuk ke economic revenue generator, balik ke social impact lewat bisnis. Jadi ini bukan sinterklas, ini adalah effort untuk mendrive sekolah bisnis, membuat potensi jadi real lewat satu relasi antara School of Business dengan Innovation Center yang ada di perguruan tinggi. Maka nggak bisa hanya single fakultas. Ini mesti di-drive dengan fakultas yang terkait atau research center yang terkait. Jadi gambarnya seperti huruf 8 gitu. Nah, itu hoki, duitnya muter di situ terus, ya kan? Nah, how it works? Gimana itu? Jadi saya mencoba memformulasikan apa yang kami lakukan selama ini dengan melakukan orkestrasi itu, ternyata ketemunya begini, interaksi entrepreneurial academic, saya nyebutnya begitu. Entrepreneurial academics, dealing dengan industries harus sama, mutual trust and mutual benefit itu harus jalan. Tapi harus diikuti dengan wahana yang membuat saling belajar itu terjadi. Maka kita siapkan co-learning space. Mas gue bilang udah nyebutnya benar tadi. Kita bukan co-working space, tapi kita co-learning space, saling belajar. Ya.
Yang banyak co-working space itu cuma jadi co-playing space, tempat main bareng, tangan bareng yang terjadi ya kan, co-playing space. Jadi co-learning space menjadi apa? Prefer. Ini membuat kongkonya Mas Danang di Apindo, di tekstil, di ini anu sama Mas, jagongannya sama. Approach-nya menjadi lebih bukan deterministik, tapi complementarity yang melengkapi itu. Oke. Nah, saya tutup gini. Pendekatan semi terstruktur ini memberi challenge bagi School of Business untuk deploy inovasi itu bukan karena disediakan tempat atau enggak. Kita diberi wahana saja, ketemu industri itu adalah satu luxuries untuk mengisi gap yang industri hadapi dan mengisi gap yang akademik itu hadapi. Sehingga yang perlu dibangun oleh akademik, dan itu yang selalu saya kampanyekan, mari kita bangun mental industri. Saya sebut sebagai industrialist mentality. Nggak ada di textbook. Ya, mari kita buat itu definisinya. Ya, mentalitas industri itu nggak pernah lelah untuk di-challenge dengan ketidaksempurnaan, continuous improvement, dan pensempurnaan adalah satu proses yang harus dicapai. Valuasinya akan diperoleh jika kapabilitas inovatif itu diikuti dengan spirit entrepreneurial yang ada di business schools, mendrive kompetisi dan kolaborasi itu Jadi kita bersaing dalam kolaborasi dalam persaingan. Kira-kira gitu. Ya. New era of competition and collaboration terjadi. Pertanyaan berikutnya sebagai penutup adalah, sekolah bisnis ngapain nih kurikulumnya? Kira-kira implikasinya bagi kurikulum kayak apa? Ini proposisi saya nih, ya kan? Kayaknya mungkin perlu adjustment deh di kurikulum of business school. Yang kaitannya dengan public inquiry itu pengen banget loh. Sekolah bisnis itu nggak cuma ngajari management leadership kok, tetapi juga belajar mengenai bagaimana responsiveness dalam lingkungan yang dinamik. Bagi pebisnis, kepastian itu yang nggak pasti, yang pasti itu yang nggak pasti itu yang pasti. Pertanyaan lalu, apakah pelajaran mengenai uncertainty itu masuk ke dalam model yang kita berikan dalam kehidupan decision making. Nah, asumsi kita selalu mengatakan ceteris paribus. Silo terjadi. Bisnis nggak mikir lagi silo. Marketing, finance, bisnis adalah oplosan. Kayak model dangdut oplosan, ya kan? Terakhir, it is a time untuk School of Business membuka diri, open dialogue, membuka transformasi kultural not only among students, tapi juga tadi lecture-nya itu tadi kan. Jadi nggak cuma mahasiswanya, dosennya juga harus gaul, nggak arogan. Dan impact-nya lalu Kurikulum adalah lively, bukan structured yang sangat kaku. So curriculum in business school should be adopted new dynamics, just like societal impact is kind of sesuatu yang harus kita butuhkan di dalam era sekarang ini. Kira-kira begitu, Bapak Ibu, monggo di challenge pemunculan baru. Matur nuwun Mas Danang, Mas Gumilang. Terima kasih sekali Pak Hargo. Ini saya kira perspektif yang luar biasa dan juga cukup unik. Karena Pak Hargo ini sudah menghabiskan waktu yang cukup lama ya, investasi waktu yang cukup lama untuk membangun iklim inovasi yang ada di Universitas Gadjah Mada selama 1 dasawarsa terakhir. Jadi waktu yang tidak pendek dan memang membutuhkan waktu yang banyak. Nah, salah satu keuntungan sekolah bisnis yang ada di Indonesia itu adalah sekolah bisnis berdiri di antara fakultas-fakultas yang lain. Mereka memiliki core kompetensi yang berbeda-beda dan banyak dari mereka itu yang sangat dekat dengan inovasi, teknologi pangan, kemudian engineering, kemudian misalnya teknik kimia, farmasi dan seterusnya. Nah, tetapi mereka membutuhkan tim yang solid untuk mendukung pengembangan bisnis mereka. Nah, di mana mereka bisa mendapatkan timnya? Di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, oleh karena itu, ini adalah salah satu peluang ya untuk kita mencoba untuk menangkap peluang yang ada di pasar
tetapi juga di saat yang bersamaan kita bisa mencoba untuk mengintegrasikan peluang ini ke dalam proses pembelajaran, ke dalam proses riset. Engagement yang dilakukan dengan industri itu bahkan bisa menjadi suatu riset tersendiri, sehingga kita tidak terpisah antara kontribusi intelektual yang kita buat sebagai kewajiban kita sebagai akademisi, tetapi juga di saat yang bersamaan kita bisa membuat engagement dan impact kepada masyarakat. Nah, untuk melanjutkan salah satu proposisi yang tadi disampaikan oleh Pak Hargo, bahwa akademisi tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus terhubung dan kolaboratif dengan industri, maka kita akan mengundang Pak Danang untuk menyampaikan paparannya dan apa saja opportunity yang terbuka. Nah, ini Pak Danang memimpin kolaborasi antara Apindo dan Universitas Gadjah Mada dalam kerangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, tentunya rekan-rekan dari berbagai universitas bisa mencoba untuk berdiskusi dengan Pak Danang, menjajaki apa saja kesempatan yang terbuka. Nah, untuk itu Pak Danang kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Mas Perry, Mr. Layan, would you please allow me to use bahasa Indonesia, okay? Yeah, you have translator over there, the cute lady over there. Terima kasih Pak Argo, Mas Gilang, Bapak Ibu sekalian. 25 tahun yang lalu saya kuliah di persis di sebelah gedung ini, Visipol Gadjah Mada. Jurusan yang saya ambil waktu itu ilmu komunikasi massa. Terus saya ngambil S2, Master di Magister of Public Administration, MPA, Magister Administrasi Publik. Tapi saya bekerja di pernah saya memimpin salah satu lembaga negara, terus hampir 20 tahun saya bekerja di institusi swasta yang bergerak di bidang logistik, ekspor, impor. Pertanyaannya adalah nyambung nggak urusan saya kuliah di S1 dan S2 dengan kegiatan saya? Bapak Ibu bisa perkirakan itu? Tidak nyambung, Pak. Saya tidak pernah belajar ekspor impor, saya tidak pernah belajar komunikasi ketika kita urusan dengan logistik, kapal, tanker untuk ke Korea, ke Indonesia, Indonesia ke Korea. Tidak ada sama sekali itu. Di Master of Public Administration saya juga tidak mempelajari hal-hal yang sekarang saya butuhkan ketika saya di industri, di dunia profesi saat ini. Dan beberapa waktu yang lalu, Pak Nadiem Makarim, Pak Menteri Pendidikan berbicara juga hanya 25% para lulusan undergraduate S1 yang memiliki profesi karir sejajar dengan kurikulum yang dia pelajari di sekolah. Artinya 75% they are not sambung antara apa pendidikan yang dia alami sekian 3,5 tahun dengan jenjang karir yang dia ikutin di profesi kemudian. This is funny, right? So, saya juga membayangkan apa jadinya nanti ketika anak-anak lulusan dari sekolah bisnis yang sekarang sedang dicita-citakan dan sudah dijalankan, itu kemudian mereka menjadi apa? Apakah mereka akan menjadi entrepreneur, akan memiliki restoran, rumah makan Padang, memiliki kafe, atau memiliki workshop, atau bekerja di sebuah industri tertentu? But this is the context. Artinya apapun yang kita persiapkan saat ini mestinya memiliki relevansi seperti yang disampaikan Pak Argo tadi, relevansi di dunia nyata. Karena kampus ini kan selalu dipandang sebagai sebuah proses transmisi dari perpustakaan kepada otak manusia, tetapi tidak melakukannya secara real gitu. Nah ini satu problem kita. Jadi bagaimana kita mendekatkan ilmu-ilmu yang dipelajari dari perpustakaan, dari para dosen, dari kurikulum, dari silabus segala macam itu menjadi dunia praktis. Karena kami di era waktu 25 tahun yang lalu mengalami hal yang sama. Kegagapan atas implementasi apa yang kita pelajari di sekolah, di kuliah, di dunia praktis itu banyak sekali. Sehingga para industri, Pak Hargo, Nun Sewu, mereka menyiapkan waktu berbulan-bulan untuk training gitu. Dan ini menyusahkan, mereka tidak capable untuk menjadi trainer, mereka tidak siap untuk mempersiapkan materi trainingnya, karena anak-anak mahasiswa lulusan itu sangat idealis dengan belajar, tapi tidak idealis dalam bekerja gitu. Mereka sangat idealis untuk mengcopy teori-teori, tetapi tidak mampu mengimplementasikan itu di dunia praktikalnya. Nah ini challenging-nya, bagaimana nanti School of Business akan menjadi satu bagian yang berbeda dari konteks apa yang dipelajarin. Juga saya tidak berharap ini akan menjadi seperti SMK yang lebih tinggi, Pak. Sekolah menengah kejuruan yang lebih tinggi. Karena sebenarnya
ada gap yang cukup besar antara skill dengan theoreticalnya. Bapak Ibu sekalian, salah satu challenge-nya adalah juga membumikan ekonomi makro, pengetahuan tentang ekonomi makro ke dalam konteks mikronya. Nah, di sini saya akan memaparkan bagaimana kita membayangkan ke masa depan challenges yang terjadi dalam situasi ekonomi terbaru di Indonesia saat ini. Kita mengalami 4 hal yang saat ini sedang terjadi, Bapak Ibu. Kalau jenengan melihat, Pak Presiden Jokowi bilang 2023 kayaknya masa suram. Ibu Sri Mulyani mengikuti, kemudian dalam berapa minggu kemudian dia bilang gelap. Tapi kemudian dalam beberapa minggu terakhir mereka merevisi hal itu. Tidak optimis kok tahun 2020. Iya, bagaimana kalau pejabat pemerintah kita berbicara negatif, maka negativitas itu kayak virus di dunia usaha. Aduh, jangan dulu deh, jangan ekspansi dulu deh, jangan rekrut karyawan dulu deh, jangan launching produk baru dulu deh. Presiden dan Menteri Keuangan bilang gelap, suram. Semua jadi takut karena virus pesimisme itu lebih gampang menyebar daripada virus optimisme. Nah, 4 situasi ini saya tidak akan membahas terlalu banyak, Bapak Ibu sudah tahu karena waktunya sudah pendek. Saya ingin nanti kita banyak obrol di dalam tataran praktek saja. Tetapi pada intinya saya ingin menyampaikan dunia usaha seperti kita, saya kebetulan saat ini juga menjabat eksekutif direktur untuk Asosiasi Pertekstilan di Indonesia. Saya juga bekerja bersama dengan teman-teman di APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, dalam rangka proses advokasi kebijakan publik. Dan salah satu yang kami yakini kebenarannya adalah kita di dalam situasi potensial global debt crisis. Utang luar negeri Indonesia kurang lebih di pihak swasta itu ada 60%-nya. Jadi teman-teman swasta ini juga berhutang, Pak Hargo. Dan itu bisa menjadi indikator yang membuat kita semakin terpuruk dalam kerangka mata uang rupiah kita. Kalau sekarang Bapak Ibu, ada yang punya US dollar sekarang Bapak Ibu simpan? Nilainya sekarang menjadi 15.670 rupiah. Sudah melemah 1.020 rupiah dari tahun kemarin. 1.020 kalau mungkin uang ada di dompet Bapak Ibu itu tidak banyak pengaruhnya. Tapi kalau itu ada di kas industri kita pengaruhnya gede banget. Karena kita mengimpor lebih mahal, kita menjual lebih murah ya opore. Ini kemudian menjadi bagian yang harus kita pikirkan. Dan anak-anak di business student nanti, mereka harus memahami situasi makro seperti itu. Why? 30 tahun kita ketergantungan dengan US dollar. Kita baru saja melakukan apa yang disebut dengan local current settlement. Kita bisa transaksi dengan China dengan mata uang yuan. Satu-satunya baru itu. Coba kalau kita bisa transaksi dengan dinar untuk Arab Saudi, transaksi dengan ASEAN dengan mata uang ASEAN sendiri. Seperti Eropa membuat mata uang sendiri. Indonesia adalah salah satu negara yang dijajah oleh US dollar. Dan kita tidak berani mengentaskan itu keluar dari permasalahan itu. Import minyak kita dengan US dollar. Artinya kalau dunia internasional mengalami kesulitan dengan mata uang itu, dari kakek Joe Biden itu, kita akan ketiban pulungnya Bapak Ibu. Kita akan mengalami situasi yang sama. Dan potensi ini akan membuat industri kita runtuh. Dan kalau industri kita runtuh, situasi yang terjadi seperti ini. Impact di dalam Indonesia, ke dalam Indonesia, pertumbuhan ekonominya menjadi melambat hanya gara-gara salah satunya adalah mata uang kita yang melemah. Jadi bukan hanya perang Ukraina-Rusia, bukan hanya ketegangan China-Taiwan, bukan hanya Pulau Pasir yang katanya akan diambil alih oleh Australia. It's not. Bukan tentang international trade yang menjadi masalah besar, tetapi juga masalah pelemahan uang mata rupiah kita. Ini menjadi problem besar, dan inilah hal-hal makro yang nantinya mestinya dibekalkan juga kepada adik-adik mahasiswa di School of Business. Tidak sekedar keahlian teknis manajemen, tetapi juga pengetahuan tentang international geopolitik, international trade. Karena itu akan mempengaruhi semua ke dalam negeri kita. Karena 60% sampai 70% bahan baku apapun produk-produk yang diproduksi di Indonesia, kita masih impor. Kesulitan kita masih di tingkat hulu.
Kita selalu mengejar hilirisasi produk-produk. Yes, good. Era Pak Jokowi luar biasa, kejar hilirisasi. Tapi kita juga belum berhasil untuk memberikan ketahanan industri hulu. Industri pangan, industri sandang, industri energi di tingkat hulu. Itu mempengaruhi semua lini industri kita. Nggak ada industri kita yang nggak tergantung sama gas, Bapak Ibu. Dan gas yang kita produksi sendiri, industri kita harus beli dengan nilai US dollar. Gas yang diproduksi di Bontang itu kita beli dengan US dollar, Pak. What the hell? Sorry. Well, this is the situation, Bapak Ibu sekalian. Kita salah satu negara anggota OPEC yang selalu mengimpor. Jadi OPEC plus, waduh enak banget Indonesia ini dimanjakan dengan terminologi macam itu. Nah, next Bapak Ibu sekalian, ketika situasi internasional itu sedemikian kacau yang membuat kita parah, maka salah satu yang terjadi adalah kapasitas produksi di industri-industri kita menurun. Kalau Bapak Ibu kemarin melihat di industri tekstil, industri footwear, sepatu ya, itu kita sudah decline 30-40% dan potensi layoff karyawan, pemutusan hubungan kerja dengan karyawan pada bulan Februari tahun depan itu sekitar 150 ribuan sampai 500 ribuan. Kalau situasi itu tidak teratasi. Saat ini berita-berita menyebutkan sudah 70-an ribu, Pak. Industri tekstil dan industri sepatu melay-off karyawannya. Terus lulusan FEB Gajah Mada, lulusan teman-teman ekonomi di kampus manapun mau kemana? Karena itu salah satu industri padat karya kita yang mengalami kendala karena situasi internasional. Bapak Ibu sekalian, saya akan langsung saja di yang paling penting saat ini. Yaitu adalah poin kedua dari paparan saya ini. Fresh graduate absorb very low the investment. Jadi, kalau ada investasi baru dibuka, maka yang diprioritaskan untuk bekerja kembali itu adalah mereka yang kemarin di layoff. Mereka yang kemarin di PHK. Karena dianggap experience, dianggap matang secara mental, secara skill, siap kerja. Nah, lulusan graduate itu siap ngafe. Beda banget, Pak. Mereka jago membuat CV lamaran-lamaran ketika di interview. Beda apa yang ditampilkan antara CV mereka dengan actual capacity mereka. Ketika wawancara saya menemui hal itu udah ratusan kali, Bapak Ibu sekalian. Ini problem terbesar kita. Saya akan highlight, I would like to narrow down our discussion to the manpower situation. Okay. Labor absorption from the fresh graduate will slow down, causing educated unemployment. Artinya apa? Dalam waktu yang sangat dekat dengan bonus demografi yang sedang kita alami saat ini, maka akan terjadi pada 2003-2024 serapan lulusan perguruan tinggi akan sangat-sangat sedikit. Buktinya apa? Ini. Data ini menunjukkan pada tahun 2013 setiap 1 triliun investasi bisa menyerap 4.500 tenaga kerja, termasuk fresh graduate. Ya, Bapak Ibu. Tetapi pada tahun 2017, 2018, 2019, setiap 1 triliun investasi serapannya semakin menurun. Kalau 2017 setiap investasi 1 triliun hanya menyerap menurun menjadi 1.600 dan di 2019 hanya menjadi 1.277. Artinya setiap triliun yang diinvestasikan di Indonesia, tenaga kerja yang terserap semakin menurun hampir seperempatnya, growth down. So, butuh berapa puluh triliun lagi, berapa ribu triliun lagi diinvestasikan untuk menyerap 1,2 juta fresh graduate setiap tahun. Ini huge challenge. Kalau tidak ada inovasi-inovasi baru yang dilakukan oleh teman-teman di kampus, maka teman-teman di kampus sudah sukses memproduksi pengangguran yang berpendidikan tinggi.
You see that data. Ini data dari BKPM. Bukan data karangan di Apindo. Bapak bisa lihat di BKPM dan download itu. Artinya kemudian Bapak Ibu sekalian, kami sangat mendukung adanya School of Business. Karena sebagian besar dari lulusan School of Business, kami projected itu untuk menjadi entrepreneur dalam berbagai level. Yang profesional loh ya, bukan entrepreneur sekedar membuka warung Padang gitu. Tapi profesional, artinya mereka memiliki orientasi produk ekspor, mereka memiliki orientasi rekrut kepegawaian yang secara profesional, mengikuti undang-undang tenaga kerja. Problem berikutnya Bapak Ibu sekalian. So where are our graduates go after they graduate? Coba lihat Bapak Ibu, bukan statement kita loh. Statement Ibu Menteri bilang, pengangguran terbuka itu lebih banyak dari lulusan perguruan tinggi, Bapak. Pak Nadiem juga bilang hanya 10% lulusan perguruan tinggi yang terserap di dunia profesional saat ini. So kemana yang 69% itu? Kemana mereka? So, kami memikirkan bahwa pendekatan-pendekatan baru yang dilakukan FEB UGM saat ini menjadi salah satu titik penting untuk mengejar absorpsi lulusan itu menjadi terpakai di industri seperti kita. Kalau tidak ada upaya-upaya, teman-teman di kampus juga business as usual, tidak ada inovasi dari kurikulum, tidak ada inovasi untuk mendekatkan dengan dunia industri di mana tempat mereka akan menyerap para lulusan, ya kita semua akan selesai seperti ya biasa-biasa aja saat ini. But kita akan memproduksi sekitar 1 juta pengangguran terdidik setiap tahun. Bahaya itu, tsunami kalangan idealis yang lulus yang tidak memiliki tempat kerja. Oke, saya udah pendek waktunya. Ini jelas. Apa yang dilakukan negara, apa yang dilakukan dunia industri dalam rangka mengantisipasi situasi tsunami dari pengangguran terbuka dari lulusan undergraduate. Pertama kita melakukan penetapan tentang Industri 4.0, ya. Tapi ini sedikit kontradiktif. Satu, Kementerian Perindustrian sejak tahun 2017 sudah declare hal ini. Tetapi prinsip pentingnya adalah sebanyak mungkin industri-industri akan digeser untuk menerapkan 3 prinsip penting di dalam revolusi industri. Bapak Ibu tentu sudah memahami hal itu. Satu yang pertama adalah bagaimana industri-industri kita menerapkan prinsip-prinsip yang otomatisasi, Internet of Things, Sustainability Development, Green Development. Oke, yang green ini bukan revolusi industri, tapi tambahan baru nih, Green Sustainability Development. Karena kalau benar-benar revolusi industri, greennya agak ketinggalan menjadi blue gitu. Agak sedikit biru dan merah gitu. Karena limbahnya nggak teratasi. Oke, how we can do that? Oke. Ini ketika kita melompat kepada industri 4.0, Pak Hargo, membutuhkan lulusan-lulusan HR yang lebih tinggi lagi skillnya. Yang sekarang aja di level sekarang ini masih baru terserap 10-11%. Kita membutuhkan lagi lebih tinggi itu. That's how? Teman-teman, seperti Pak Hargo bilang tadi, kalau kita ketinggalan di dunia edukasi, Pak, sementara ASEAN sudah sangat tinggi serapan di lulusan pendidikan tinggi, Indonesia masih ketinggalan. Coba Bapak Ibu lihat. Sampai tahun 2018 pun, sampai 2021 kemarin juga hanya tambah 4 atau 6, jumlah SKKNI kita 114. SKKNI, you know that, do you mean? Ya, standar kompetensi ketenagakerjaan di Indonesia. Kita baru 114. Di negara lain sudah 700, Pak. China 700, Pak. Thailand udah almost 600 sekian. Kita ketinggalan banget. Karena teman-teman di kampus asik dengan dunia sendiri, tidak pernah mengusulkan SKKNI gitu. Sopo sing iso ngajar, Mbak? Aku rande waktu ngajar. Saya hanya punya waktu untuk bisnis, tapi untuk mengajar ya seminggu sekali lah. Temu teman-teman kampus, asosiasi, saya bicara di sana. Minggu depan saya bicara di Bangkok untuk terkait dengan switching. Kalau revolusi industri diterapkan, maka ada berapa banyak sih tenaga kerja kita existing yang akan tertinggal?
because they cannot fit in the need. Next. Pemerintah juga menerbitkan BLK, Balai Latihan Kerja. Berapa sih yang pemerintah terbitkan? 307 BLK. Itu pun beroperasi yang optimal 60%. Tapi teman-teman seperti kami, teman-teman saya, Astra, Coca-Cola, semua industri itu punya jauh lebih banyak Pak Argo. Aja mereka Pak. Mereka punya 4.250-an. 10 kali lipatnya Pak. Menerbitkan lembaga-lembaga pelatihan kerja agar teman-teman lulusan itu bisa di-training dulu di situ. Jangan merepotkan industri untuk melakukan training. Di training di situ gratis Pak. BLK bayar. Kami gratis. Potensi serapannya 80%. BLK 20%. Kebalikannya. Kami butuh teman-teman sivitas akademika, universitas-universitas untuk melihat fokus ke dalam yang gini-gini nih. Mereka siap, Pak Argo, izin, mereka siap diajak kerjasama, punya mentor-mentor baru, mereka siap dengan anggaran, mereka siap dengan riset-riset terbarukan. Why not? So we need to collaborate like this. Di dunia industri juga sekarang saat ini kemarin Pak Argo juga hadir, Apindo menandatangani agreement dengan Ibu Rektor UGM untuk proses pemagangan. Karena konteks berpikir kita, kalau teman-teman fresh graduate dari undergraduate program tidak memiliki kesempatan magang, maka semakin tinggi jenjang skill gap antara kualitas lulusan, bukan kualitas nih, antara apa yang dipelajari di lulusan S1 dengan apa yang dibutuhkan di dunia industri. Nah, proses pemagangan ini menjadi jembatan. Kami memfasilitasi ini, target kita setiap tahun kurang lebih 2.500 mahasiswa. Masih sangat kecil Pak Argo. Kita membutuhkan sekitar 500 ribuan lah. Masih sangat kecil, tapi kita ajak semua teman-teman di Kadin, di Asosiasi Tekstil, di semuanya Pak, kita ajak. Supaya ini menjadi satu gerakan massal yang bisa mengabsorb pemagangan di kampus-kampus di industri. Yang terakhir, yang sampaikan tadi Pak Gilang, di Apindo, di dunia industri juga tidak kurang-kurang mengajak teman-teman kampus untuk membantu kita melakukan riset-riset. Salah satu riset yang bagus yang dilakukan oleh FEB UGM kemarin adalah riset tentang gula rafinasi. Bagaimana kita mengurangi ketergantungan impor gula. Indonesia ini kan zaman dhisik kan panen tebu akeh Pak. Rumah saya yang di Bantul itu dekat stasiun kereta api. Kereta api untuk tebu doang, banyak banget. Waktu saya SMP, SMA, itu masih jalan. Sekarang nggak ada lagi tuh, udah jadi besi tua. Karena ada pergeseran dari nanam tebu menjadi impor gula. Jangan salahan Pak Jokowi lah, itu udah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tapi Pak Jokowi belum berhasil mengatasi hal itu. Karena kita, importasi tebu kita dari tahun 2017, sejak risetnya Mas Gilang itu, 2,8 juta ton, sekarang menjadi 3,1 juta ton. Petani tebu kita kemana? Pokoknya import. Nah ini yang bagus juga nih. Sorry, satu lagi saya sampaikan. Kita juga riset di buku tengah nih, yang tengah tuh. Kajian Sero Odol dengan Fakultas Hukum Gadjah Mada. Bagaimana kami tidak mampu melakukan riset terkait dengan implementasi truk odol. Overdimension overload. Wah, itu teman-teman FEB itu. Nah, closing yang terakhir, sekarang kita memikirkan ekonomi dunia, international trade, global geopolitik interest tidak akan pernah berhenti. Itu akan terus-menerus terjadi. Kita bikin EU SEPA, EU, macam-macam lah. Indonesia Partnership Program, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain dalam rangka pertukaran impor-ekspor. Tetapi kita harus siap bahwa bisnis bersama dengan government harus melibatkan universitas dalam serial effort untuk overcome the world economic. Kami tidak akan sempat Pak Argo memikirkan bagaimana threat, ancaman dari Vietnam. Bapak Ibu jangan salah ya. 6 tahun terakhir kita udah kalah jauh sama Vietnam loh.
10 tahun yang lalu Vietnam belajar di kita loh tentang produksi tekstil, produksi sepatu, produksi part otomotif. Now they beat us. Di industri tekstil kita nomor 6, Vietnam nomor 3. They killing us. Sebentar lagi Kambodia juga akan killing us. Mereka melaju dengan 5,7% pertumbuhan ekonomi, Indonesia 5,2. 2023 akan berkurang 0,3% lagi. Dan seterusnya kita akan menurun. Because macam ini nih. Tidak ada teman-teman dari universitas membantu kita. I'm challenge you. Seriously. Ketika kami diundang ke Kambodia terakhir pun mereka ajak teman-teman universitas itu ikut loh. Di dalam forum-forum yang membahas ekonomi ASEAN. Saya kebetulan Secretary General of ACE. Sekjen ACE. ASEAN Confederation of Employer. Jadi konfederasi pengusaha-pengusaha ASEAN itu sekjennya saya. Ketuanya, presidennya Pak Haryadi Sukamdhani. Ketua Apindo. Jadi saya banyak diundang datang ke situ untuk berbicara mengenai kondisi makro-makro macam ini. Dan Bapak Ibu jangan salah, dalam 2 tahun terakhir proyeksi Kambodia adalah mengalahkan Indonesia. Mereka menyampaikan itu di forum yang ada saya loh. Indonesia akan dikalahkan dalam 3 sektor. Industri tekstil, industri sepatu, sama industri tourism. Kita boleh antisipasi loh. Teman-teman dari negara lain pun dengan jelas statement mana kompetitor mereka disebutkan di PowerPoint. Indonesia is the main target. Crazy. And this is happening Pak ketika Vietnam mengalahkan Indonesia. Yang kedua, dalam rangka employment nih. Sangat penting to improve action from the campus as provider of highly educated human resources and the business world as a career places. Jadi kampus memproduksi SDM yang berkualitas dan kami dunia industri mempersiapkan tempat bagi mereka berkarir di dunia industri. In order to be able to increase industrial competitiveness that would impacting wealthy of nations. Ya, maksudnya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pasti tahu bahwa 67% dunia ketenagaan kerjaan kita masih masih diisi oleh rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang berpendidikan menengah ke bawah, ya kan, sampai SMA, SD bahkan. Di negara lain ini sudah jauh banget. Ya, Bapak Ibu, jadi dunia kampus itu baru 7%. Dunia S2 baru 2-3%. This is very low. So, come on, wake up. Be concerned of that, you know. Wake up. Pada kemana ya? Ini terjadi 5 tahun terakhir. Nah, yang penting sekali lagi adalah triangle of interest. Government, universities, and business world needs to be very synergistic support. Jangan selesai hanya di meja-meja seminar, tapi datanglah ke korporasi-korporasi. Pak, korporasi punya biaya kok Pak. Untuk riset, untuk implementasi, inovasi, banyak. Hanya kadang-kadang kita nggak ngerti bahasanya teman-teman di universitas tuh. Teman-teman harus memiliki seorang prosesor bahasa untuk menurunkan bahasa akademik jenengan itu yang sangat rumit dengan referensi-referensi ke dalam dunia bahasa praktis. Ketemu. Kalau bahasanya masih setebal ini sopo wong kita saya sempat mempelajari gitu. Make it practice, make it understandable, bisa dipahami oleh kita-kita. Saya juga tidak pernah menyentuh lagi itu perpustakaan dengan metode cara melakukan inovasi, the value of that, komersialisasi. That's for you, not for us. Put it in the dalam bahasa populis yang lebih gampang kita pelajarin, kita pahamin. Dunia industri punya biayanya, punya mekanisme implementasi ke dalam komersialisasi produk inovasi, punya jejaringnya, punya hampir semua sumber daya yang dilakukan kecuali satu ahli-ahli dari kampus untuk masuk ke sana. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Danang. Yang Pak Danang sampaikan itu menggarisbawahi pentingnya universitas dan juga sekolah bisnis, Fakultas Ekonomika dan Bisnis untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas.
Jadi itu kembali lagi kepada misi dari masing-masing institusi dan bagaimana masing-masing institusi itu bisa mencapai misi dan juga outcomes yang mereka harapkan. Dan itu juga bagian dari tanggung jawab kita kepada mahasiswa. Kita menjanjikan banyak sekali hal pada saat mereka masuk ke sekolah bisnis atau ke Fakultas Ekonomika dan Bisnis, dan kita perlu menjamin janji-janji tersebut itu melalui kurikulum, melalui strategic plan, kemudian juga melalui berbagai aktivitas yang ada. Nah, oleh karena itu, keterlibatan kita dalam misalnya proses akreditasi, baik itu yang dalam negeri atau kemudian internasional seperti ACSB, itu tidak hanya untuk mencentang kotak dan kemudian memunculkan angka, tetapi untuk menjamin transformasi kelembagaan yang ada di dalam masing-masing universitas dan juga fakultas. Yang kemudian nanti harapannya bisa mengenerate dampak sosial. Dan dampak sosial yang paling ditunggu-tunggu oleh industri itu apa? Menghasilkan lulusan berkualitas yang juga kemudian siap untuk tidak hanya untuk kerja, tetapi siap untuk berinovasi. Nah, untuk itu rekan-rekan semua kami mengundang pertanyaan atau kemudian misalnya statement dari teman-teman untuk ACSB, Pak Hargo maupun Pak Danang. Nah, mengingat keterbatasan waktu yang kita punya, saya akan mengundang dua peserta terlebih dahulu dan kemudian nanti kita diskusi bersama para pembicara. Saya persilahkan yang pertama, satu, kemudian yang kedua. Baik, saya persilahkan Bu yang ada di tengah, kemudian nanti Bapak yang ada di belakang. Silahkan. Terima kasih Pak Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meika dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi sepanjang kami mendengarkan, kami berdua ini deg-degan. Saya sudah ada di dunia pendidikan more than 20 years and we still have the same problem. Ya kan, dari dulu masalah konektivitas antara lulusan dengan industri dan seterusnya itu kok masih. Tapi saya juga menyaksikan bagaimana universitas itu struggling to connect with industry. Saya sangat appreciate dan acungkan jempol dengan konsistensi dan komitmen Pak Hargo, karena waktu Pak Hargo pulang tuh saya masih sekolah S2 ya. Jadi yang dibicarakan sama dan luar biasa, itu tidak banyak orang yang kemudian bertahan untuk membangun itu. Nah, saya ingin ke Pak Danang nih. Pak Danang cukup membuat kami deg-degan ini ya, langsung berpikir keras. Karena apa yang sudah kami upayakan di kampus saya kira juga banyak. Nah, pertanyaan saya satu Pak Danang, apa masalah yang masih masalah ketidakmampuan lulusan untuk langsung connect ke industri kok masih ya? Sementara kami juga sudah berjuang untuk itu ya Pak Hargo, untuk berjuang untuk itu, menghadirkan apa yang tadi inovasi-inovasi terkait dengan kurikulum, bagaimana kami bekerja sama dengan industri, apalagi kami Pak dari swasta ya, bukan kami itu minder ya, tapi to be honest kami masih menjadi kelas 2 kan, di industri itu kelas 2 ya. Kami juga berusaha untuk connect. Apa sebenarnya? Kami sudah merubah kurikulum, kemudian soft skill lulusan juga kami upayakan sedemikian rupa. Tapi kok masih PR-nya ternyata masih besar ya Pak ya bagi universitas. Mohon Pak Danang mungkin memberikan more advice to us gitu terkait dengan ini. Apalagi ini School of Business tadi diharapkan itu mampu menjadi anggotanya Avengers, bukan lagi Superman kan. Kami sangat sadar betul bahwa kami itu harus berkolaborasi dengan semua pihak. Tadi sebelum Pak Hargo sampai ke produk-produk itu, kami itu kemarin, terus kita itu inovasinya apa ya? If we talk about innovativeness di business school itu, what kind of innovativeness itu kan kami pikirkan dari kemarin kita bicara. Nah memang Pak itu tidak mudah. Nah pertanyaan kedua ke Pak Hargo, bagaimana Pak Hargo meyakinkan sivitas-sivitas akademika yang lain? Saya yakin itu tidak mudah nih Pak Hargo, berkolaborasi, membangun tim, super tim di Universitas Gadjah Mada sekalipun, meyakinkan teman-teman dari pertanian, kami tuh harusnya involve loh di proyek ini dan seterusnya. Mohon advice Pak Hargo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Ibu Mega. Berikutnya saya persilahkan Bapak yang ada di belakang.
Mas Fajri. Mas ya. Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Guru Gifar Zazalah. Saya dari Universitas PGRI Yogyakarta dan saya ucapkan terima kasih banyak pada para narasumber yang sudah menyampaikan presentasi yang sangat menarik dan inspiratif. Pertanyaan saya mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi, bahwasanya yang saya tangkap dari kesimpulan dari keseluruhan presentasi tadi bahwasanya harus adanya sinergi antara para stakeholder agar tidak hanya institusi pendidikan, tapi juga dari pemerintah maupun dari segi industri itu bisa memberikan impact. Nah, pertanyaan saya mungkin lebih spesifik di institusi pendidikan, mungkin khususnya pada Pak Hargo ya, karena sudah disampaikan sudah banyak sekali pengalamannya, terutama untuk mengarah ke inovasi tadi itu. Pertanyaan saya adalah bagaimana mungkin dari pengalaman Pak Hargo itu untuk memotivasi atau memberikan encourage terhadap tidak hanya kepada dosen, tapi juga kepada mahasiswa. Karena kenyataannya terkadang di lapangan itu industri itu kesempatannya ada, gitu. Dan kurikulum sudah dibuat, silabus juga dibuat, tapi terkadang kayak dosen itu ya hanya menjalankan ya business as usual, teaching ke mahasiswa dan sebagainya. Dan mahasiswa pun ketika sudah di-encourage bahwasanya besok itu seperti ini loh kondisinya, industri seperti ini. Tapi mereka ya kayak tidak menanggapi seperti ya saya harus begini seperti ya. Mungkin dari Pak Hargo mungkin bisa memberikan pengalamannya dan juga saran untuk bagaimana sih agar baik dosen maupun mahasiswa itu untuk menghadapi tantangan kedepannya itu, terutama di institusi pendidikan, bisa biar nanti tadi kalau kata Pak Danang itu situasinya sudah. Ya tadi kalau saya benar tadi kalau ibunya sudah deg-degan, kami juga deg-degan juga. Dan juga bagaimana tadi kalau Pak Dani juga bilang kalau virus negatif itu lebih mudah dibandingkan virus positif seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih sekali. Mengingat waktu, rekan-rekan semua mungkin nanti responnya 2-3 menit. Dan saya akan persilahkan ke Pak Hargo dan Pak Danang. Nanti tentunya kami mengundang Jof dan Lian. Mungkin untuk sharing ada practices atau ada praktik baik, koneksi antara universitas dan juga dunia industri dari universitas-universitas mitra ACSB atau juga yang sudah terakreditasi oleh ACSB. Pak Hargo, saya persilahkan. Mas Gilang, terima kasih. Pertama, Mbak Maika, saya senang Mbak Maika 20 tahun yang cerita 20 tahun yang lalu masih ingat itu. That's sesuatu, memorimu panjang banget ternyata. Begini, ada beberapa aspek yang kaitan bagaimana seorang akademik, saya nyebut sebagai entrepreneurial academics, kira-kira begitu. Terma yang mungkin nggak common, tapi ya kita gulirkan itu sebagai satu terma yang sekarang ini relevan dengan konteks School of Business. Jadi sekaligus menjawab pertanyaan tadi, Mas. Apa yang kami lakukan selama 10 tahun terakhir khususnya adalah membuka ruang-ruang yang selama ini muncul sebagai, saya sebut sebagai arogansi semu tadi. Maka di slide pertama tadi saya katakan itu kritik yang paling tajam untuk kita semuanya, termasuk yang ada di sini. Kita itu sok hebat. Hebatnya di mana? Nggak tahu ya di mana. Lalu kenapa ngatakan hebat? Kan gitu kan? Tunjukkan kehebatannya. Nah, itu di challenge Mas Danang, gitu aja kok hebat. Gitu kan jadi. So itu jadi challenge bagi saya waktu itu, diberi satu amanah untuk mengelola inovasi perguruan tinggi yang nggak ada referensinya. Jadi saya struggling juga untuk cari bentuk, cari model mengenai delivering value to the society lewat inovasi perguruan tinggi. Terus terang saya eksperimentasi ke banyak negara, lalu temukan model mengenai yang cocok dengan baju Indonesia saja. Setelah shopping dari banyak tempat di dunia. Jadi poinnya adalah buka silo kita, arogansi semu kita, dan dengarkan. Jadi kesiapan untuk mendengar itu adalah pintu untuk mengurangi arogansi. Saya mendengar Mas Danang, apa ya dengerin, terus apa ya. Lectures, academic entrepreneurs harus bersedia, tadi buka dong, maka tadi kami sempat sampaikan, challenge aku deh, aku tak dengerin apa kira-kira, karena ini provoke suatu.
Makanya silo ini akan membuka complementarity dari bidang yang lain masuk. Nah, tugas kami 10 tahun itu adalah convincing teman-teman dari unit kerja yang lain untuk align selaras dengan the mission-nya university dan faculty. Jadi mission driven sebetulnya yang saya lakukan. Ingat itu dulu, kalau UMB apa mission driven-nya School of Business sana. Universitas yang lain kayak apa. Lalu kita filling the gap dengan proposing dan provoking enthusiasm mereka. Jadi menjual ideasi, bukan, maka tadi saya nyebut, jangan terjebak dengan fasilitas. Kami nggak dimodali dengan fasilitas. Modalnya otak aja untuk bagian membuat orang lalu mau serawung. Nah, apa itu kuncinya? Serawung. Saya gunakan, serawung itu apa ya Mas Danang? Ya, gaul. Ya, it's gaul. Saya gunakan istilah namanya seserawungan. Which is itu sebenarnya networks. Jadi kata kunci satu Mbak, yakinkan itu nggak usah menggurui. Aku bisa apa ya? Tak obrolin. Tantangan saya pertama dulu ngerti Mbak. Saya berdiri di 10 direk BUMN, Mas Danang, ini cerita 10 years ago. Nggak ada yang percaya, kamu bisa. Tak buktiin ya. Aku bisa. At the end, 10 direktur tahun nanya, boleh nggak aku ikut? Dan satu yang dulu menolak itu, saya rekrut sekarang malah jadi dirut salah satunya unit itu. Keren kan? Jadi saya pernah buktikan seorang dirut BUMN kita hire sekarang bisa jadi. Yang dulu ngatain no. Jadi prove it. Kalau kita mendengarin, buktikan jalan bareng dan tidak menggurui, maka ini menjadi bagian untuk membangun mutual trust. Industri itu kadang nggak percaya sama perguruan tinggi, ya kan? Loh, bener kan? Lalu kita building trust dulu Mas. Aku bisa loh, kan gitu. Kamu nggak apa-apa, mereka lockdown nggak apa-apa, tapi ikut buktikan begitu bisa. Aku boleh ikut nggak? Mulai gitu Mas sekarang. Setuju kan? Jadi seserawungan itu membuka tadi boundaries, distance, dan akhirnya apa? Kalau mutual trust, mutual benefit will coming in. Ya kan? Lalu kami bisi-bisi tadi, nek ngono dana risetnya masuk sini Mas, beleng, wis percaya kok, kan gitu kan? Mari kita gandengan. Nah, kaitannya dengan tadi mutual trust, mutual benefit, ngirangi silo-silo arogansi semua bidang keilmuan, maka seorang engineer harus ngerti macroeconomics, ekonomi industri, memahami dan modeling itu bagian dari dapurnya. Tapi provoke problem solution. Nah, makanya apa yang harus kita lakukan adalah berikan solusi, bukan janji. Dengan apa? Inovasi, dengan kreasi yang kita lakukan bareng. Maka nyambung dengan jargon ASSB, say what you do and do what you say. Itu kan, kerjakan apa yang kita omongkan dan ngomongkan. Itu yang saya lakukan sebetulnya. Saya itu hanya mengerjakan apa yang saya omongkan dan saya ngomongkan apa yang saya lakukan. Jadi sesuatu yang walk the talk gitu, kira-kira. Nah itu butuh, kalau jadi riset namanya action research saya sebetulnya. Model saya itu jadi, saya melakukan action research dengan plan yang ada ke dalam problem solving, dan kadang-kala saya gunakan grounded theory. Kalau itu, cerita gitu, jadi provoking, teorinya apa? Ya mari kita grounded theories, lalu masuk ke area-area semacam itu. Kalau itu jadi empirik, judulnya jadi kayak gitu. Kata kunci serawungan, dengerin, say what you do and do what you say. Kira-kira gitu. Mudah-mudahan nyambung. Terima kasih sekali Pak Hargo. Mungkin yang terakhir dari Pak Danang, saya persilahkan. Matur nuwun. Pertanyaannya kan sama ya dengan Pak Hargo ya. Jadi kalau Pak Hargo tadi sampaikan struktur TQM, Total Quality Management, keren lah. Inilah teman-teman industri yang saya teman-teman akademis yang saya kagumi, ini Pak Hargo ini salah satunya. Kalau kami turunkan itu ke dalam dunia praktis, sebenarnya itu apa istilahnya put plan into action gitu, PPIA itu. Put your plan into action gitu. Kadang-kadang kita jago banget Pak, tulisan-tulisan tuh keren-keren, aduh makalah-makalah, proposal-proposal tuh keren-keren. Tapi begitu menurunkannya ke dalam langkah aksi, kok ya teman-teman kampus ketinggalan gitu. Ini menjadi satu concern besar kita, bagaimana apa istilahnya Pak, quotient kecerdasan implementasi atau kecerdasan execution quotient, apa deh quotient.
kecerdasan mengeksekusi sebuah rencana. Coba baca buku itu. Saya udah baca tapi saya nggak implementasikan juga. Itu buku yang bagus banget. Jadi kawan-kawan di dunia akademik ini kan perencana-perencana, penulis-penulis yang hebat gitu. Karena dari satu kejadian dianalisa, membuat hipotesa, membuat segala macam dari simpulan itu, kemudian ditarik ke atas menjadi satu konsep. Kemudian para industri menelurkan lagi konsep itu menjadi praktikal dan Anda melihat lagi menjadi konsep-konsep baru. Dan ketika itu dicobakan di dalam konteks bagaimana mendekatkan skill gap antara lulusan universitas di dunia industri, ini menjadi salah satu materi yang perlu dirisetkan dulu loh. Ayo kita riset dulu gitu. Ada apa sih yang terjadi? Saya juga nggak ngerti kenapa terjadi gitu. Apakah benar-benar karena skill gap, technical knowledge, atau karena dunia industri yang sedang slow down sehingga absorpsinya rendah, tapi kalau data menunjukkan kita tidak slow down banget, Pak. Atau karena ada hal lain, teman-teman secara sikap mental gitu. Kalau kami, ini mohon izin ya, hanya untuk di ruangan ini aja. Yang sering kami alami di keluhannya para HR manager kita yang wawancara para fresh graduate itu sikap mereka tuh cenderung terlalu idealis gitu loh. Iya ya, sok gagah banget dengan ilmunya gitu loh. Arogan gitu. Itu sangat banyak sekali kita temui. Bahkan justru bukan technical skill-nya, tapi sikap arogan itu. Sikap-sikap yang meremehkan pewawancara, ketidakcakapan komunikasi untuk mempresentasikan dirinya sendiri. Bahkan diwawancarai wani jegang ya oper ini. Ini salah satu sikap postur tubuh yang tidak menunjukkan bahwa mereka memiliki akademik kedewasaan yang mestinya diimbangi antara technical skill dengan mentality skill dan behavioral skill. Ya, 3 hal itu sering tidak kita temukan. Jadi adik-adik mahasiswa itu mungkin yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak terserap di dunia industri, mereka mungkin masuk ke John Robert Powers, ikut ke pelatihan-pelatihan kepribadian, baru bisa terserap gitu. Ini salah satunya ya. Jadi apa tantangan berikutnya adalah memberikan mereka kecakapan behavior, kecakapan mental attitude yang tidak ada di dalam kurikulum sebelumnya. Kebanyakan technical knowledge. Sementara dunia populis saat ini di psikologi kita bicara KSA gitu, knowledge and skill and attitude gitu. Di dunia pendidikan baru knowledge doang gitu. Nah, sama ini yang sekarang dirubah ya di sekolah-sekolah SMA, SMP, anak-anak saya itu diajarkan behavior, diajarkan mental, dipaksa berani bicara dengan orang asing di pinggir jalan, Pak, suruh jualan. Nah, ini salah satu konteks. Nah, bagaimana kemudian mendekatkan teman-teman industri ke jenengan? Undang saja, Pak. Daripada jenengan menawarkan diri datang ke sana, Anda undang saja mereka ke kampus. Saya suka istilahnya Pak Peri tadi. Undang what is that you say veteran industry. You said about veteran industry veteran. Jadi para senior industri itu yang sudah pensiun tuh umurnya, sekarang kalau di industri kan tidak pakai negara punya patokan tuh, mereka bisa pensiun lebih cepat di industri itu. Tidak apa-apa karena proses regenerasi itu akan terhambat dengan konvensionalitas berpikir orang-orang yang usia 50 ke atas. Inovasi-inovasi pasti terhambat. Karena para bosnya ini 50-an ke atas sangat konvensional berpikir, takut memasukkan inovasi. Nah, mereka digeser, diganti, dirubah menjadi board of commissioner, board of advisor gitu. Nah, undang mereka itu ke kampus. 1 bulan 2 kali ajak mereka bicara, memberikan sebagai veteran industri, memberikan pengantar-pengantar tentang industri. Mereka akan Anda akan memiliki jaringan emosional yang dekat, Pak. Dan itu dilakukan. Saya menjadi salah satu tim mengajar di jadi lupa saya. Itu grupnya JJC Jakarta Japan Club. Saya sering diundang ke Jepang. Mereka punya sekolah untuk anak-anak Indonesia yang akan bekerja di Jepang. Mereka meminta kita untuk menyampaikan bagaimana perlunya mengubah budaya Indonesia yang agak kurang disiplin untuk menjadi sangat disiplin di sana 180 derajat. Nah, itu menjadi satu yang menarik loh. Ide beliau ini mengundang veteran industri ke situ. Siapa veteran industri? Kontak saya punya puluhan yang gitu-gitu tuh dan keren-keren, enggak perlu duit, Pak.
Oh mereka dengan senang hati kok mengajar kok, senang itu. Ini menjadi aktualisasi non komersil gitu, aktualisasi apa sih istilahnya? Udah bukan money oriented lagi gitu, bukan narasumber seperti di government. Sorry, maksud saya bukan seperti itu gitu. Itu mereka dengan willing mau memberikan ajaran. Terus yang kedua, yang terakhir rubah misalnya terkait dengan kunjungan industri, Mas. Kunjungan ke industri. Kita tuh sambut baik loh. Kalau kampus-kampus dekat tuh Kerawang, Cikarang, terus sekarang ada Kendal, ada Batang itu. Tapi mereka ini Batang, Kendal ini tidak tersentuh oleh Gajah Mada, tidak tersentuh oleh UMY, belum menerima tuh kunjungan-kunjungan mahasiswa dan dosen-dosen untuk melihat bagaimana dunia industri beroperasi. Jadi mereka ini senang kalau dihadiri teman-teman dari universitas, mahasiswa juga diajak, sehingga apa? Mereka memahami bagaimana industri bekerja, bagaimana environment of industry itu bisa bekerja untuk memakmurkan, mensejahterakan masyarakat di sekitar, menjadi pegawai-pegawai di situ. Coba Bapak Ibu bayangkan, siapa di balik teman-teman yang sering banget demo buruh itu? Nah, setiap tahun setidaknya 4 kali ritual demo buruh itu, setiap tahun tuh. Ada mahasiswa, teman-teman yang belum bekerja bahkan gitu loh. Katakan aktor intelektualnya. Kenapa mereka begitu? Karena mereka tidak ngerti dunia industri itu kayak apa, sistem HR di industri kayak apa, bagaimana menetapkan UMP, bagaimana BPJS bekerja. Mengapa mereka tidak mengerti? Ya tidak ada inisiatif kita untuk mengajak mereka masuk gitu. Jadi kita seolah-olah apa ini namanya? Berhadapan-hadapan terus antara kampus dengan teman-teman mahasiswa loh, bukan buruhnya loh. Kalau tekan buruh tuh relatif, ya Pak, oke kami paham, ayo kita diajak diskusi. Mereka cerdas-cerdas juga, walaupun ya lulusannya SMA. Tapi mereka cerdas juga, bukan berarti saya mendukung partai buruh ya. Tapi mereka cerdas gitu dalam konteks ini. Nah bagaimana teman-teman pekerja di lulusan S1, mereka kan jauh lebih cerdas lagi. But meskipun mereka belum masuk ke dalam dunia kerja, ajak mereka masuk ke lingkungan industri supaya mereka memahami, supaya teman-teman Civitas Akademika, para dosen juga memahami bagaimana alur industri gitu. Bapak Ibu kan melihatnya di buku. Sorry ya, bukan berarti begitu. Pak Hargo sih udah keliling kemana-mana, bahkan beliau juga menganalisa limbah gitu, limbah industri itu. Kita tuh takut kalau urusan limbah industri karena ada pidananya di situ. Dilaporin LSM mana, wah ternyata hasil kajiannya dari anak-anak mahasiswa sih. Aduh, teman ngobrol lah. Gitu. Nah yang terakhir Bapak Ibu sekalian, industrialisasi adalah target penting negara ini. Tidak ada negara yang bisa sejahtera tanpa industri di dalamnya. Titik. Kita bukan negara sosialis. Kalau kita tidak kembangkan industri, maka negara kita tidak akan bisa mensejahterakan bangsanya. Apakah mau diajak dari PNS? Ora iso. Yang kedua, ketika industri berkembang, maka orang-orang akan menuduh kapitalisme menjamur di situ. Ya kan? Wah, kapitalisme menjamur di situ. Ketika kapitalisme dituduh menjamur di Indonesia, maka akan muncullah apa yang disebut dengan eksploitasi buruh. Wah, rentetan ini seolah-olah seolah-olah menyalahkan orang-orang pengusaha itu loh. Padahal para pengusaha ini dianggap mengkapitalisasi masyarakat, mengeksploitasi buruh, mengeksploitasi sumber daya alam. Padahal mereka ini memang ditumbuhkan oleh negara, supaya negara ini makmur gitu loh. Ditumbuhkan juga oleh universitas-universitas, supaya masyarakat itu ikut makmur gitu. Ya memang ada praktek-praktek jelek Pak, sebagian. Nah ini yang kemudian harus kita kritisi, tapi bukan semua gitu. Nah ini menjadi satu tantangan yang menarik Mas. Saya akan bantu dengan senang hati. Kebetulan saya itu sangat dekat dan saya terlibat di dalam manajemen asosiasi di Indonesia. Di Kadin saya menjadi wakil ketua untuk hubungan industrial bilateral Indonesia-Korea. Di Apindo saya kemarin menjadi direktur eksekutif Apindo. Sekarang saya di pengurus kebijakan publik. Di API Asosiasi Tekstil saya sekarang menjadi pengurus di Asosiasi Perstekstilan Indonesia. Di saya menjadi sekjen asosiasi konfederasi seluruh pengusaha di ASEAN 10 negara. Jadi saya punya banyak hub untuk membantu jenengan semua termasuk Pak Hargo untuk berkomunikasi dengan industri mana yang Bapak mau pengen connect. Kalau Anda tidak bisa connect, Anda tidak bisa kolaborasi. Kalau Anda tidak bisa kolaborasi, Anda nggak bisa
membawa adik-adik lulusan masuk ke sana gitu. Dan tidak bisa membawa produk-produk riset masuk ke sana. Saya termasuk yang kagum dengan Gajah Mada. Pak Hargo tadi menyampaikan produk-produk yang beliau hasilkan, end product. Dari sekolah vokasi Gajah Mada tuh punya beras instan. Ya kan, itu temuan di sini loh, keren. Tapi kalau Anda tidak lemparkan itu ke industri, bekerja sama dengan industri, Anda mencoba memproduksi sendiri, bikin pabrik sendiri, malah mati neng harap abot. Sama seperti yang tadi briket, banyak banget, itu luar biasa. Berikan kepada kita supaya saya bisa bantu mengkawinkan inovasi jenengan dengan para industri itu. Itu ada bisnisnya, monggo ambil. Gitu Mas, matur nuwun Mas Gilang, sorry kelewatan. Terima kasih Mas Dana, terima kasih sekali. Rekan-rekan semua, senang sekali kita bisa melewati diskusi yang sangat produktif pada pagi hari ini. Kita mulai dengan bagaimana sebuah sekolah harus mulai dengan misinya, yang kemudian diturunkan ke strategic plan, kemudian ke kurikulum, dan juga kepada riset dan juga engagement dengan industri. Nah, oleh karena itu kami encourage rekan-rekan semua dari diskusi kemarin dan juga hari ini untuk kemudian menengok kembali bersama rekan-rekannya bagaimana misi kita. Apakah misi kita ini sudah relevan, apakah sudah fokus, dan juga apakah bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada. Dan bagaimana kita bisa menjadikan misinya ini unik dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang setara dengan sekolah kita. Nah, untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Jov, Lian, Pak Danang, dan juga Pak Hargo yang telah memberikan kita semua inspirasi. Dan kami secara khusus ingin mengundang Pak Danang dan juga Pak Hargo serta Mas Yanto dan juga Pak Bayu untuk memberikan ucapan terima kasih. Ada last word. Sorry. Sebelum itu saya akan mempersilakan Jov. Yeah. As a closing note, actually I wanted to address the question that you asked, but make it a bit broader. And I want to talk about three things. Okay, so your question was really, how do we really make a difference? How do we prepare our students to make a difference? How do we as business schools make a difference? And we talked about it in terms of helping innovate in industry and in society. But to me, we can think about three parts. Firstly, if we think about schools, business schools, we cannot make a difference in society or even directly with industry by ourselves. We cannot do it as a silo. All of these problems are solved jointly. So from schools, the first question is, how do you identify the issues you want to work on? Well, it comes from your mission, but it doesn't mean sitting in the school and thinking what it is. It means talking with industry, talking with community groups. They might have the best idea of what, and you say, yes, that aligns with what we do. So the first point about the school is you solve these issues in collaboration, not by ourselves. I'll give you a brief example. I was at a societal impact conference in New York last week, and we were put into groups. And at my group, there was a business school in an inner city in the US, okay? And there was inner city crime, health problems, and lack of jobs. No one organization, no one business school could solve that. So what did they do? A mixture of the local government, the business school, the businesses, community groups, religious groups, they got together because each of them brought a part of the solution. Now, they haven't solved it, but they're working together to try to improve that inner city. So the first thing about schools, it's firstly how you find the issue. Yes, it's your mission and your expertise, but it's listening and seeing what's required and collaborating. If we think about students, the trend in education is towards more than one paradigm, more than one way of thinking. You'll find business curriculum that opens up for students to do philosophy or politics. In fact, my first degree was in history and geography,
and I did Marxist geography, and then I did neoclassical economics. So I'm completely confused. But in students, they're looking and they're strengthened by not just knowing one way of thinking. So multidisciplinary curriculum, and that, yes, that might mean accounting and marketing, but it also means outside of that, giving them opportunities to learn alternative ways of thinking is alongside the business way of thinking. And picking up on a comment made here, what I call the soft skills, you called the behavioral part, that it's not just about the content. So when you're an AACSB, I was going to come to that as my third point, but the learning goals for a program, it's not just about the content and the application of the content. It's about working in teams, communication. So those become aspects. So through those, you're giving your students the broader range of skills and capabilities and mindsets and behavioral attributes that are more likely to make them effective. So we talk about lifelong learning, and how can you assess if students have lifelong learning? Well, you could follow them for 20 years, but that's going to take too long. But what tends to create lifelong learning? If you create critical thinking skills, they're more likely to be lifelong learners. If you encourage creativity, if you provide them with ambiguous problems that have no obvious solutions, and if you let them find their own problems, those are skills that will help them learn new things in the future. So that's schools and students. The third thing, just to wrap it back to AACSB, how do we come in? The process in AACSB accreditation and beyond is about continuous improvement. So what's that? That's reflection. How am I doing? Am I achieving what I want to achieve? Can I do it better? So it's a process that means you're constantly asking the question, am I making the impact as a school that I want to on my students, on my communities? And if not, and the answer is always not, because you're never doing it as well as you can, then what can I do to make it better? The framework of accreditation helps because, remember, it's your mission. And given your mission, what are the things that you're doing? Are you doing them well? So with that, what are you trying to achieve? The promise. The promise we make our students. Are we achieving that? If not, how can we? How can we improve? And the other part of AACSB is it's not just accreditation, it's membership. 1,774 business schools around the world. This discussion is happening in all countries. You can find other schools who are doing something like you, and you can learn from them. They'll be in Indonesia, they'll be outside of Indonesia. So you're part of a network and alliance where you can share, you can get ideas about what people are doing. So just to sum up, I know you only wanted me to talk for a minute, but I think this has been a really powerful session. And because in the end, you know, we talk about purpose. You know, we're force for good, making a difference in society. What excites us? I mean, I'm an economist. Yes, I'm excited by economics, but it's what I can do with it. It's that greater sense of purpose. So you can feel the energy in the room when we're thinking about problems and how we can solve them. And that's at the core of the accreditation model and the membership alliance that we have in AACSB. So thank you for the opportunity to be involved in the formal part with you. And I really enjoyed the presentations from my co-presenters. And I look forward to, I know I've got some appointments. Leanne and I have got appointments with you this afternoon. And you can get in contact with us at any time. In the literature that's handed out, there will be a contact for AACSB. You can talk with us. We're very keen. Our goal is to help you achieve your goals. Okay, thank you. Thank you so much, Jeff. Let's give a round of applause for the presenters today. Terima kasih rekan-rekan semua. Sebelum kita tutup, secara khusus kami ingin mengundang Pak Danang dan juga Pak Hargo. Kami memiliki bentuk apresiasi atas Pak Hargo yang sudah berkenan dan juga Pak Danang yang sudah berkenan datang jauh-jauh ke Jogja
Untuk itu saya mengundang Pak Bayu dan juga Mas Yanto untuk menyampaikan apresiasinya.